Alhamdulillah, selamat ya menjelang sore Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya sebagai moderator untuk penjelasan dari materi ya yang dibawakan oleh Pak Wildan. Sekarang bagiannya. Kemudian sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Pak Wildan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya silakan saya silakan kepada Pak Wildan untuk memberikan materinya. Silakan Pak Wildan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ian yang sudah membuka pertemuan kita kali ini ya dalam pembahasan tentang peran dan fungsi pemangku kepentingan dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini sedikit dulu ya untuk sekolah penggerak ini yaitu upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, ini sebagai dasar dari program kurikulum sekolah penggerak. Kemudian di sini kenapa harus ada pemangku kepentingan gitu ya? Karena di sini sebagaimana kita tahu gitu ya, ini bahwa cara kita saling mengaitkan peranan dan tugas masing-masing pemangku kepentingan untuk saling bersinergi gitu ya. Nah, ini peran mereka itu seperti itu. Kemudian dalam bekerja maksimal sesuai tugas masing-masingnya. Nah, dalam membuat peta pemangku kepentingan tidak terlepas dari yang namanya kerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Nah, dalam memetakan hal ini dibutuhkan sebuah stakeholder sebagai pembawa pengaruh untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, dalam akhirnya nanti pemangku kepentingan ini melibatkan Kemendikbud sebagai inisiator, ya, Dinas Pendidikan sebagai fasilitator, kepala sekolah, wakil kepala sekolah sebagai pengelolaan kegiatan di satuan pendidikan. Gitu. Kemudian sini guru sebagai pengajar yang nantinya akan berinteraksi dengan peserta didik. Nah, kemudian ada tenaga kependidikan untuk mengatur administrasi yang dibutuhkan oleh sekolah penggerak itu sendiri. Kemudian sini ada komite sekolah sebagai penyalur aspirasi di dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Next. Selanjutnya ada peran pemerintah dan lembaga lain, ya, peran pemerintah dan lembaga lain yang terlibat di dalam sekolah penggerak ini, gitu ya. Nah, pertama di sini ada pemerintah daerah, gitu ya, atau yang diwakili di sini dengan dinas pendidikan, gitu ya. Nah, kemudian pelatih ahli, pengawas dan pemilik. Nah, pelatih ahli ini melakukan pendampingan kepala sekolah, gitu. Kemudian pengawas mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Kemudian selanjutnya ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini berkolaborasi dalam community of practice gitu ya dengan kepala sekolah penggerak lainnya. Kepala sekolah ini mendapatkan pelatihan manajemen dan kepemimpinan dan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada peran komite pembelajaran komite pembelajaran guru gitu. Nah, pembelajaran guru ini dipilih oleh kepala sekolah untuk membantu pembelajaran guru dan menjadi fasilitator pembelajaran guru. Nah, kemudian ada guru gitu ya memiliki peran menggunakan platform pembelajaran mandiri guru gitu ya dan menerapkan prinsip pengajaran serta penilaian yang efektif. Kemudian di sini murid sebagai subjeknya akan menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kemudian di sini peran mitra perguruan tinggi, lembaga sosial, kepala desa, perusahaan dan lain-lain gitu. Nah, kemudian di sini ada komite orang tua sebagai pemangku kepentingan. Ya, ada suara lain. Remote dulu, ya. Ya. Ini ada suara lain ya dari luar ya, mohon di mute dulu.
Ya. Sudah, Pak. Nah, baik. Baik, selanjutnya, nah ini ada prioritas pemangku kepentingan gitu ya. Nah, di mana prioritas ini terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu dengan prioritas kepentingan besar dengan kekuatan besar. Gitu. Nah, ini pemangku jabatan ini yang berwenang mengambil keputusan dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak gitu ya. Nah, kemudian ada kepentingan kecil dengan kekuatan besar. Ini kelompok pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum sekolah penggerak gitu ya. Dan ada kepentingan besar dengan kekuatan kecil. Kelompok ini justru akan berpengaruh oleh kurikulum sekolah penggerak, namun tidak memberi dampak besar pada kurikulum gitu ya. Dan yang keempat ada kepentingan kecil dengan kekuatan kecil. Nah, ini kelompok ini tidak diharapkan gitu ya untuk secara aktif terlibat dalam kurikulum sekolah penggerak, namun pihak ini sangat dibutuhkan juga gitu ya. Namun perannya itu kecil gitu ya. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan dulu gitu ya. Nah, ini pemaparan tentang pemangku kepentingan di dalam sekolah penggerak. Mungkin ada pertanyaan? Saya Pak Ya, ada silakan, sedikit pertanyaan. Iya, maaf ya, boleh, moderator. Iya. Ya, silakan. Pada sekolah swasta itu biasanya dikelola oleh yayasan. Nah, pertanyaannya, yayasan masuk ke dalam pemangku kepentingan yang mana? Begitu pertanyaan. Iya. Baik, terima kasih kepada Bu Teni ya atas pertanyaannya. Nah, ini biasanya kalau sering menemukan di sini pemangku kepentingan itu biasanya di negeri dan negeri. Sekarang di swasta itu ada yang namanya yayasan. Nah, ini yayasan masuknya ke pemangku kepentingan yang mana gitu. Kalau kita melihat bahwa di sekolah yayasan itu ada sebuah kebijakan gitu ya. Kalau di negeri biasanya mentok di kepala sekolah gitu. Tetapi untuk di swasta ini ada yang namanya yayasan. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap program sekolah penggerak gitu. Nah, maka untuk yayasan ini bisa kita masuk ke dalam kepentingan besar ya, punya kepentingan besar gitu dan kekuatan besar. Karena di yayasan tersebut ya, sekolah swasta itu, yayasan itu memiliki peran besar gitu dan kekuatan besar juga atas kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi sekolah penggerak ini. Mungkin itu Bu Ceni ya. Iya, terima kasih. Bisa dipahami? Iya. Baik. Terima kasih. Iya, baik. Mungkin ada lagi? Tidak? Oke. Ya, kalau tidak cukup? Ada, cukup. Oke. Nah, kalau cukup, nah ini saya minta untuk disimpulkan ya. Jadi sudah paham gitu ya, sudah paham. Silahkan untuk menyimpulkan ya. Nah, siapa kira-kiranya yang bisa menyimpulkan terhadap materi yang sudah saya berikan barusan ya tentang peran dan fungsi pemangku kepentingan ya. Silakan. Silakan Bu Ceni. Iya, saya akan coba. Iya. Peran dan fungsi pemangku kepentingan itu terdiri dari pemerintah daerah, kemudian pelatih ahli atau pengawas, kepala sekolah, guru, komite, kemudian ada murid, mitra sekolah dan plafon teknologi. Kemudian
prioritas dalam pemangku kepentingan itu ada kepentingan yang besar dan kekuatannya besar, ada juga kepentingan yang kecil namun kekuatannya besar, kemudian ada juga kepentingan besar namun kekuatannya kecil, dan yang terakhir ada kepentingan kecil tapi kekuatannya juga kecil. Itu kira-kira kesimpulannya. Iya, baik, terima kasih, sangat detail ya, singkat, detail, tapi jelas lah. Terima kasih atas pemahamannya, dan Bu Ceni juga bisa memaparkan kesimpulannya ya. Mungkin itu, silakan dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Pak Wildan, sebagaimana telah menyampaikan materinya. Nah, untuk penutup acara ini, mari kita berdoa ya, sesuainya agamanya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekian. Terima kasih kepada Pak Yat sebagai moderator. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Wir.